Apabila hati tadi menjadi keras disebabkan tidak lagi mendengarkan nasihat dan berbagai macam, malah yang dikedepankan adalah hawa nafsu. Akibatnya apa? Hati tadi tidak berfungsi memberikan rasa keimanan kepada diri kita. Itu persoalan. Jadi kalau hati sudah tersegel, sudah keras, rasa iman hilang. Nah, disitulah nanti ibadah menjadi beban. Tidak lagi ditemukan kedamaiannya. Nabi SAW kan mengatakan bahwa ibadah itu merupakan momen atau kesempatan untuk membuat damai, raha. Kan Nabi kalau meminta Bilal untuk azan, apa kata Nabi? Arihna ya Bilal. Arihna ya Bilal. Apa maknanya? Buat kami damai wahai Bilal. Buat hati kami tenang. Makanya Nabi katakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kedamaian batin, qurratul ain itu adalah kedamaian hati dan batin, itu ada di dalam salat. Tapi bagi orang yang telah dibiarkan oleh Allah, adallahullah, karena dia manittakhadha hawa ilahu hawa, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, dampak dari itu Allah biarkan dia mengambil jalannya itu, dan tentu jalannya itu akan membawa kepada jalan kesesatan. Dibiarkan oleh Allah wa khatam, dan Allah segel sam'a wa qalba, dan begitu juga hatinya, dan berikutnya apa lagi? Allah jadikan wa ja'ala pada absar, penglihatan itu ghasyawah. Kalau itu yang terjadi, maka hati tidak lagi berfungsi memberikan rasa kepada diri. Jadi hilang rasa keimanan. Nah, kalau orang sudah hilang rasa keimanannya, wajar kalau kamanya melangkah, imannya tidak ada. Tibonyo tanda tangan sure, imannya hilang. Mau bodong tak bodong, pokoknya dapat. Ketika dia mencari jabatan, imannya hilang. Mau berdusta, mau pencitraan, memakai fasilitas negara atau tidak, yang penting mau menang. Hilang. Walaupun dia menyebut dirinya Muslim, mukmin. Kenapa? Karena iman yang terletak di dalam kalbu tadi telah tersegel pula. Dan hati yang seperti itu tidak lagi berfungsi. Padahal hati itu, Bapak dan Ibu-ibu, di dalam pandangan Yahya bin Mu'az rahimahullah, ia umpamakan hati manusia itu seperti apa? Seperti belanga, periuk. Periuk, pewak memasak. Kata Yahya bin Mu'az, al-qulubu kal-qudur. Hati itu bagaikan periuk. Fis sudur, di dalam dada. Taghli bima fiha, dan hati itulah yang akan membuat apa yang ada di dalamnya itu masak dan menggelegak. Itu peran hati. Jadi iman kita itu akan dihangatkannya, akan dibuatnya menjadi menggelegak, menjadi membara di dalam itu oleh apa? Oleh kalbu. Tapi kalbu yang bagaimana? Kalbu yang tidak makhtum, kalbu yang tidak terkunci. Jadi kalbu yang sehat, dia akan aduk iman di dalam. Akan dia masak iman tersebut. Nah, seseorang akan merasakan terus. Yahya bin Mu'az rahimahullah
mengumpamakan bahwa al-qulub kal-qudur. Hati itu bagaikan belanga atau periuk, di mana di sanalah dimasak atau diaduk keimanan sehingga dia memiliki adonan yang bisa dirasakan. Itu perumpamaan yang dibuat oleh Yahya bin Mu'adz. Al-qulubu kal-quduri fis sudur. Hati itu bagaikan tempat mengadon, tempat memasak keimanan di dalam dada. Jadi iman tadi bercampur dengan berbagai macam, termasuk juga berbagai macam sifat yang baik, keikhlasan, sikap wara, dan itu diaduk semuanya. Taghli, dialah yang akan membuat iman dengan yang lain-lain itu menyatu menjadi sesuatu yang menggelegak. Wa magharifuha, dan yang pertama merasakan rasa iman itu adalah alsinah, lidah. Nah, karena itu jangan heran kalau pertama sekali orang menilai keimanan kita itu dari mana? Dari ungkapan lisan. Fantazir ar-rajula hatta yatakallama. Tunggulah seseorang sampai dia bicara. Fa inna lisanahu, sesungguhnya lidahnya yaghtarifu laka ma fi qalbihi. Lidahnya lah yang akan menyendok, yang akan menyanduk, yang akan mengambil hidangan iman yang ada di dalam kalbu tadi. Apakah min baini hulwin, apakah manis, wahamid, atau terasa basa atau asam, wa'az, atau tawarkah dia, wa'ujaj, atau asinkah dia, yukhbiruka an ta'mi qalbi. Jadi lidah ini, walau bagaimanapun orang mencoba men-setting berbagai macam, ia yang akan melahirkan apa? Menunjukkan kepada kita rasa iman yang ada di dalam kalbunya. Nah, sebagaimana apa? Sebagaimana kata Ibnu Qayyim di dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, kama tat'amu bilisanik, sebagaimana engkau merasakan dengan lidahmu ta'ma ma fil qudur, hidangan yang ada di dalam bejana, di dalam periuk, minat ta'am, berupa makanan. Nah, fatadrikul ilma bihaqiqatihi, maka begitu pula lah engkau merasakan keilmuan dengan hakikatnya. Wa kadzalik, dan demikian pula tat'amu, engkau merasakan fi qalbir rajuli min lisanihi, apa yang ada di dalam hati seseorang dari lidahnya yang terucap. Fatadhaw, maka engkau merasakan ma fi qalbihi, apa yang ada di dalam dada orang itu, dalam hati orang itu dari lidah tersebut. Sebagaimana lidah bisa merasakan sesuatu yang ada di dalam periuk atau berupa makanan. Nah, jadi karena itu, ketika seseorang memiliki keimanan yang memang masak di dalam kalbunya, beraduk dengan yang lain, terasa dia manisnya, pertama sekali akan lahir dari mana? Lisan. Makanya orang beriman setiap saat kalau terjadi sesuatu, apa yang keluar dari dirinya? Dari lidahnya? Zikir. Subhanallah. Ini bukan ucapan yang dikomando. Di dalam majelis kan bisa dibegitukan. Tetapi ketika dia terkejut, ketika dia menghadapi sesuatu, ketika begini, itulah yang keluar. Dan itu adalah rasa dari keimanan dia. La haula wa la quwata illa billah. Jadi Gunung Merapi melatui nak onde nang keluar. Apalagi sampai lon. Deh lah berang lo angku di Merapi. Tidak begitu dia. Nah, itu pertama itu yang diketahui oleh orang. Tapi dengan catatan iman tersebut
memang ada dan hati tadi berfungsi di dalam diri seseorang. Tapi hati yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disegel, yang telah dikunci, dia tidak akan berperan seperti itu. Nah, karena itu kalau kita ingin ya, apa yang kita peroleh dalam kajian, nasihat yang didapat dari para da'i, para ulama, kunci satu-satunya adalah jangan buat kalbu kita itu tersegel, terkunci. Itu langkahnya. Nah, supaya jangan demikian, apa langkah yang harus dihindari? Jangan perturutkan hawa nafsu. Nah, seluruh ibadah. Jadi kalau kita analisa seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Islam, ibadah itu mayoritasnya tidak disukai oleh hawa nafsu. Puasa itu tidak disukai oleh hawa nafsu. Zakat itu tidak disukai oleh hawa nafsu. Salat tidak disukai oleh hawa nafsu. Haji tidak disukai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu menolak itu. Jadi fungsi utama dari ibadah itu adalah tahzibun nafs. Mendidik nafsu agar jangan dia memiliki kekuasaan lebih yang mengendalikan orang sehingga dia menjadi Tuhan atas orang tersebut. Itu fungsi ibadah. Nah, jadi pertanyaan yang mendasar kita dalam rangka kita menjaga peran dan fungsi hati, kira-kira sukses enggak selama ini solat kita mendidiknya? Hawa tadi itu. Sehingga dia tidak merusak kepada diri kita. Dia tidak dibunuh di dalam Islam. Jadi syahwat yang membawa kecenderungan hawa orang, itu tidak dibunuh di dalam Islam. Kenapa? Karena dia berperan, memiliki fungsi. Selama dia berperan dan memiliki fungsi itu dalam batasan yang tepat dan benar, hawa nafsu itu tidak merusak. Tidak merusak. Jadi jangan dikatakan bahwa dia adalah ancaman yang harus dibunuh atau dibasmi. Tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada manusia untuk peran tertentu. Jadi ketika dia melampaui peran itulah baru dia